Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengkajian ini, marilah kita gemahkan bersama salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, kita akan mengkaji tema yang berjudul Wajahku adalah wajah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna wajahku itu adalah wajah Allah? Bila tak ada Allah, maka takkan terwujud diri manusiaku. Bila tak ada wajah Allah, maka tak akan terciptalah wajahku. Bila tak ada hidupnya Allah, maka tak akan pernah ada hidupku. Bila tak ada kuasa Allah, maka takkan pernah ada kuasa diriku. Bila tak ada kehendak dan daya upaya Allah, maka takkan pernah ada daya upaya dan kehendak diri manusiaku di hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita tidak memahami tentang ketuhanan, tentang kemakrifatan, maknanya makrifat itu tahu siapa itu yang disebut Tuhan, tahu siapa itu yang disebut Allah, tahu itu siapa yang disebut Allah, tahu itu siapa yang disebut Gusti, tahu itu siapa yang disebut Sang Hyang Widi. Maknanya kita mengenal dengan sebenar-benarnya mengenal. Maka akan tercapailah makna
bulan suci Ramadan ini di hati kita. Jadi hakikat Ramadan, bulan yang suci itu bukan tiap tahun sekali. Bagi kita yang masih belajar mencari Tuhan karena belum ketemu Tuhan, ya puasanya setiap setahun sekali. Meskipun hakikatnya itu bukan puasa di sisi Allah. Puasa hanya puasa budaya saja. Maknanya hatinya belum suci. Bila hati kita belum suci, apakah mungkin kita bisa bersahadat? Bila hati kita belum suci, apakah mungkin kita bisa sholat? Bila hati kita belum suci, apakah mungkin kita bisa zakat? Bila hati kita belum suci, apakah mungkin kita bisa berpuasa? Bila di hati kita belum suci, mana mungkin kita bisa menjalankan ibadah haji dan umroh? Jadi semuanya berpangkal, berawal dari kesucian hati itu sendiri. Syahadat hati itu sendiri. Bila di dalam hati kita yang ada hanya diri kita, selamanya kita takkan pernah suci. Karena di dalam hati kita, kita yang merasa lebih wujud daripada wujudullah. Kitalah yang merasa lebih hidup daripada uripe Allah. Kitalah yang merasa berkuasa daripada kuasanya Allah. Maknanya hati kita masih najis, belum suci. Maka apapun yang kita kerjakan, syahadatnya najis, solatnya najis, zakatnya najis, puasanya najis, dan haji umrohnya juga najis. Kenapa kok najis? Karena Allah selama ini telah kita persekutukan dengan diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa persahadatan kita selama ini belum sampai kepada hakikat sejati syahadat itu sendiri. Manusia belum sampai kepada hakikat Tuhan yang disembahnya selama ini. Maka dari itu najis dan najis selalu apapun yang kita perbuat. Karena apapun yang kita perbuat masih dituhani oleh diri kita daripada dituhani oleh Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila syahadat ini tidak lurus pancar kepada Allah, bila syahadat yang ada di dalam hati kita ini tidak lurus pada uripe Allah, maka selamanya kesucian itu takkan pernah ada. Takkan pernah tercipta. Karena selama ini kitalah yang merasa suci daripada sucinya Allah. Kita merasa lebih akbar dari akbarnya Allah. Kita merasa lebih mulia di dalam hati kita daripada mulianya Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengkaji wajahku adalah wajah Allah. Kita kutipkan di dalam doa iftitah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Yang artinya Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi bacaannya biar tidak terputus-putus. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang mensekutukannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim artinya Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Jadi semua tergantung kepada syahadat masing-masing diri manusianya. Bila di dalam hati kita syahadat kita masih syahadat kepada hawa nafsu kita sendiri, maka selamanya kita takkan pernah bisa bertemu dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila syahadat yang ada di dalam hati kita ini masih syahadat palsu, syahadat kemanusiaannya, syahadat hawa nafsunya, maka selamanya yang dimaha besar-besarkan di dalam hati kita bukanlah Allah. Akan tetapi diri kitalah yang kita maha besarkan di hati kita. Kewujudan kitalah yang dimaha besarkan di hati kita. Kehidupan kitalah yang dimaha besarkan di hati kita. Kekuasaan kitalah yang dimaha besarkan di hati kita. Bila syahadat yang ada di dalam hati kita masih syahadat yang palsu. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Bila syahadat di dalam hati kita syahadatnya hawa nafsu, maka hawa nafsu haus oleh segala puja dan puji dari makhluknya. Tak akan sampai puja dan puji itu kepada Allah yang maha suci. Tak akan sampai puja dan puji itu kepada Allah yang maha besar. Bila di dalam hati kita yang maha besar, yang maha wujud, yang maha hidup, dan yang maha berkuasa masih
syahadat diri kita sendiri selama ini. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Allah maha suci atas pagi dan petang. Maknanya bagaimana mungkin Allah maha suci di saat pagi dan petang. Bila syahadat kita masih syahadatnya Abdul Halim yang merasa hidup, yang merasa wujud, yang merasa berkuasa, pasti yang tersucikan di hatiku di saat pagi dan petang, ya Abdul Halimnya yang maha suci. Bukan Allah yang maha suci, karena syahadat yang selama ini aku peluk, karena syahadat yang selama ini aku rengkuh, di dalam hatiku masih syahadatnya Abdul Halim. Maka selamanya takkan bisa mencapai kesucian Allah bila yang suci di dalam hatiku masih Abdul Halimnya di dalam persahadatannya. Allah akan maha suci di pagi dan petang bila syahadatnya Abdul Halimnya ini jelas. Maknanya hanya Allah lah yang bersyahadat. Hanya Allah lah yang menyaksikan Abdul Halimnya dan menyaksikan semua ciptaannya. Maka maha sucilah Allah dari diri Abdul Halimnya di hatinya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang mensekutukannya. Maknanya, jika tak ada wajah Allah, maknanya bila tak ada uripi Allah, apakah wajahku Halim? Apakah wajah-wajah Anda? Dan apakah wajah-wajah seluruh manusia? Dan apakah wajah-wajah seluruh alam semesta yang telah diciptakan Allah ini akan terwujud bila tak ada wajahullah? Maknanya wajah-wajah yang ada di alam semesta inilah dirahasiai. Di baliknya ada rahasia Allah sebagai penciptanya. Wajah-wajah yang ada di alam semesta inilah di baliknya dirajai oleh wajahullah. Wajahnya Allah sendiri. Maknanya wajahnya Allah sendiri ini adalah uripe Allah yang menghidupi, yang menggelar seluruh alam semesta ini. Jadi bila hati kita masih bersyahadat atas Abdul Halimnya, maka tentunya wajah yang disebut di doa iftidah itu ya wajahnya Abdul Halim yang bisa disaksikan, yang maha dibesarkan di hati Abdul Halimnya. Takkan mungkin Abdul Halim bisa menyaksikan wajahullah bila syahadat di dalam hatinya masih syahadat Abdul Halimnya, masih syahadat li nafsi. Maka selamanya Abdul Halim termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yang di hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri Abdul Halimnya. Maknanya mensekutukan Allah itu bagaimana sih? Bila di dalam hati kita yang wujud bukan Allah, yang wujud hanyalah manusia, selamanya Abdul Halim selalu mensekutukan Allah dengan diri Abdul Halimnya di hatinya.
Maka bila demikian, hancur leburlah apapun yang kita amalkan. Sholatnya hancur terbakar, syahadatnya hancur terbakar, zakatnya hancur terbakar, sholatnya hancur terbakar, puasanya hancur terbakar, dan semuanya terbakar di dalam an-nar. Yaitulah neraka itu. Yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang gelap. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah jahanam di sisi Allah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua hanyalah milik Tuhan semesta alam. Nah, bila solat, bila ibadah, puasa, sedekah, sholawatan, zikiran, solat tahajud, solat duha, qiyamul lail, semuanya bila masih diakui ibadah dan kegiatan Abdul Halimnya di dalam hatinya, yang mampu merasa berkegiatan, yang mampu merasa bisa ibadah, bila di dalam hati Abdul Halim ini masih ngaku-ngaku bersyahadat kepada Abdul Halimnya, maka semua itu takkan pernah sampai kepada Allah. Maknanya terputus dari Allah. Bagaimana tidak terputus dari Allah? Wong syahadatnya kita selama ini bersyahadat kepada nama diri manusia kita sendiri yang merasa paling wujud daripada wujudullah. Selamanya kita hanyalah mensekutukan Allah. Bila kita hanya mensekutukan Allah, apakah kita bisa ibadah? Apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa berpuasa? Wong kita masih kafir, wong kita masih kufur, wong kita masih syirik kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Sementara di dalam hati kita mengharap-harapkan pahala dan surga, tapi di dalam hati kita yang disembah bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang kita sembah selama ini. Apakah mungkin angan-angan dan cita-cita kita berharap pahala dan surga itu bisa tercapai? Semua itu hanyalah mimpi dan angan-angan hawa nafsu kita sendiri saja. Diutus jadi hamba kok jadi Tuhan. Diutus jadi makhluk kok jadi sang Khalik. Diutus jadi khalifah kok jadi ketua di dalamnya. Inilah realita iman dan akidah kita yang selama ini terbalik jauh dari yang original yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang jiwanya selalu la ilaha illallah. Bila di dalam hati kita tidak mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, bila di dalam hati kita tidak mensekutukan wajah Allah dengan wajah kita, bila di dalam hati kita sudah tidak mensekutukan lagi hidupnya Allah dengan hidup kita, bila di dalam hati kita sudah tidak mensekutukan lagi kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita, maka itulah yang disebut orang Muslim. Itulah yang disebut orang yang sudah Islam. Selamat hatinya di sisi Tuhannya. Selamat kepada lillahi ta'alanya daripada ketersesatan linafsinya selama ini. Maka dari itu inilah pondasi-pondasi akidah
dan keimanan serta agama kita. Bila pondasi ini tak ada, bila pondasi ini tak tertancap di hati kita, mana mungkin kita disebut sudah beragama. Maknanya kita masih ingkar, masih syirik, masih mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Itulah realita yang kita alami selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kajian yang singkat ini akan membuka mata hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah gemakan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbi lil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.